Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan membahas tentang diabetes ya, atau tekanan gula darah yang tinggi. Simak. Diabetes adalah penyakit kronis ya, kebanyakan yang kronis, yang akut itu jarang. Jadi kronis yang bertahap itu yang ditandai dengan kadar gula darah yang tinggi ya. Biasanya kalau tanpa puasa itu 200 mg per dl. Tapi kalau misalnya ditesnya dengan puasa, biasanya 8 jam itu harus kurang dari 100 mg per dl ya, baru normal. Tapi kalau misalnya 100 gram sampai 125 itu mulai menjadi pre-diabetes ya, atau menuju ke diabetes. Tapi kalau udah 125 ke atas, 126 dan sebagainya, itu masuk diabetes. Nah, apa sih penyebab dari diabetes ini? Jadi diabetes ini dibagi dua ya. Ada yang diabetes tipe 1, ada yang diabetes tipe 2. Yang diabetes tipe 1 biasanya disebabkan oleh serangan dari pertahanan tubuh kita ya, yang menyerang pankreas. Jadi si insulinnya itu kurang ya, produksi insulinnya, jadi gula darahnya jadi tinggi. Diabetes tipe 1 ini disebut juga dengan diabetes autoimun ya. Jadi ada faktor genetik dan lingkungan biasanya. Yang kedua itu ada diabetes tipe 2. Biasanya ini karena resistensi insulin ya. Jadi si sel tubuhnya itu kurang sensitif terhadap insulin. Jadi meskipun insulinnya banyak, tetap aja tidak mau mengurai glukosanya ya. Ada juga diabetes gestasional ya. Kalau diabetes ini biasanya diderita oleh orang-orang hamil ya, karena perubahan hormon biasanya. Ada beberapa faktor diabetes ini. Yang pertama yang tipe 1 dulu ya. Kalau yang tipe 1 biasanya usia 4 sampai 7 tahun ya, anak kecil, atau 10 sampai 14 tahun itu biasanya terkena tipe 1 ya. Kalau misalnya ada si sel-selnya itu diserang oleh pertahanan tubuh kita ya, pankreasnya. Yang kedua ada riwayat keluarga ya. Jadi kalau misalnya dari bapak ibunya kena diabetes, anaknya bisa kena diabetes. Yang ketiga ada penyakit infeksi virus ya. Jadi kalau ada infeksi virus bisa juga terkena diabetes tipe 1 ini. Yang keempat ada penyakit autoimun ya, seperti Graves, Hashimoto, Addison ya. Jadi itu juga bisa menyebabkan diabetes tipe 1. Yang kelima ada cedera di pankreasnya ya, bisa karena infeksi, tumor, cedera kita kecelakaan, ataupun efek samping dari operasi besar ya. Itu bisa menyebabkan diabetes tipe 1. Kalau yang tipe 2 itu biasanya yang pertama itu usianya lebih dari 45 tahun ya. Kalau yang tipe 1 kebanyakan anak-anak, yang tipe 2 itu kebanyakan yang udah tua ya. Yang kedua riwayat keluarga. Yang ketiga jarang berolahraga dan beraktivitas fisik ya. Yang keempat itu berat badan berlebih atau obesitas. Yang kelima menderita prediabetes ya. Yang tadi itu kalau di tes puasa itu 100 sampai 125 ya kadar gulanya. Yang keenam ada kolesterol tinggi. Yang ketujuh ada tekanan darah tinggi atau hipertensi. Yang kedelapan itu menderita diabetes gestasional ya, atau penyakit diabetes yang diderita orang hamil. Yang kesembilan menderita PCOS ya, biasanya bagi wanita. Apa sih gejala-gejalanya? Yang pertama itu yang paling kelihatan tuh sering haus atau sering lapar. Yang kedua sering buang air kecil, biasanya apalagi di malam hari itu kebelet terus ya. Yang ketiga berat badan itu menurun ya tanpa sebab. Yang keempat itu turun massa otot ya, jadi kelihatan kurus gitu. Yang kelima pandangan kabur, tiba-tiba pandangannya kabur. Yang keenam kalau dites urinnya itu ada ketonnya. Keton itu biasanya kadar gula dalam protein ya. Yang ketujuh tubuh mudah lelah dan lemas ya.
jadi lemah, lesu gitu. Itu juga ciri dari diabetes. Yang kedelapan, kalau terkena luka itu sulit sembuh ya. Biasanya apalagi kalau di kaki itu ada yang sampai amputasi ya. Yang kesembilan, gampang infeksi, terutama di gusi, di kulit dan sebagainya ya, di saluran kemih juga bisa. Itu adalah ciri-ciri utamanya ya. Ada juga ciri-ciri tambahannya seperti yang ke-10 itu mulutnya kering juga bisa. Yang ke-11, gatal-gatal di kulit dan timbul prurigo ya. Yang ke-12, ada disfungsi ereksi atau impotensi. Yang ke-13, ada rasa terbakar, kaku, nyeri pada kaki ya. Yang ke-14, hipoglikemia reaktif. Jadi gula darahnya itu turunnya biasanya setelah makan beberapa jam itu bisa turun, biasanya lemes gitu. Yang ke-12, ada percak hitam di sekitar lehernya, di ketiaknya atau di selangkangannya, atau disebut juga akanthosis nigricans ya. Itu biasanya tanda resistensi insulin ya. Nah, gimana cara mengatasinya? Yang pertama biasanya dikasih terapi insulin ya, untuk diabetes tipe 1 ataupun diabetes tipe 2 ya. Biasanya lewat suntikan. Terus yang kedua itu pakai transplantasi pankreas kalau misalnya si pankreasnya rusak ya, biasanya untuk diabetes tipe 1, dan dibarengi dengan minum obat imunosupresif ya biasanya, tapi tanpa terapi insulin kalau ada transplantasi pankreas ya. Yang ketiga, minum penurun produksi glukosa ya di hati, biasanya untuk diabetes tipe 2. Contoh obatnya metformin. Yang keempat, jika ada kesemutan biasanya dikasih vitamin neurotropik ya. Itu isinya biasanya vitamin B1, B6, B12 ya. Biasanya bagus untuk saraf tepi. Yang kelima, konsumsi buah, sayur, dan protein. Biasanya harusnya dari biji-bijian ya, seperti tempe, tahu ya. Terus makanan rendah kalori dan lemak, itu bagus buat yang diabetes. Yang keenam, ganti gula dengan sorbitol. Jangan pakai gula, pakainya sorbitol biar gulanya lebih stabil ya. Yang ketujuh, berolahraga minimal itu 150 menit per minggu ya kalau di total. Dan diabetes ini kalau dibiarkan itu banyak komplikasinya ya, bisa stroke, penyakit jantung, gagal ginjal, banyak ya, sampai katarak kalau ke mata itu. Jadi kalau punya diabetes harus segera diperiksa ya, jangan didiemin karena bisa menjalar kemana-mana. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan tentang diabetes ya, atau tekanan gula darah yang tinggi. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.